Selanjutnya kita lanjut membahas tentang Tuhan Yesus. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang, orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Karena kita mengatakan bahwa hidup ada di dalam Tuhan. Tuhan berkenan memberi orang ini 80 tahun. Maka dia memiliki umur 80 tahun. Tuhan berkenan memberi seseorang 100 tahun. Maka dia memiliki 100 tahun. Lalu berkenan memberi orang ini. Karena orang ini mau berada di bawah nama Tuhan. Maka dikatakan bahwa karena dia mau berada di bawah namaku. Aku akan memberinya hidup yang kekal. Kalau begitu, orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, orang yang mau menyerahkan dirinya ke bawah nama Tuhan Yesus, menerima Tuhan, lalu orang yang hidupnya berada di bawah nama Tuhan, apakah Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepadanya? Akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Mari kita baca sebentar, yaitu orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, bukan hanya memberi mereka memperoleh hidup kekal, Tetapi juga memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita baca. Terang itu adalah terang yang sejati, Dia datang ke dunia untuk menerangi semua orang. supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal. Dunia dijadikan melalui Dia. Ketika Dia ada di dunia, namun dunia tidak mengenal Dia. Dia datang ke miliknya sendiri, tetapi orang-orangnya sendiri tidak menerima Dia, Tetapi semua orang yang menerima dia, yaitu orang yang percaya kepada namanya. Dia memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. mereka bukan dilahirkan dari manusia, bukan dilahirkan dari kehendak orang tua, juga bukan dilahirkan dari kehendak manusia, Melainkan lahir dari Allah. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus adalah terang sejati. Terang sejati. Apa arti terang sejati? Artinya Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar-benar memberi manusia hidup kekal. Bukan terang palsu, melainkan terang sejati. Terang sejati berarti sungguh-sungguh nyata, benar-benar dapat memberi hidup, itu nyata. dia dapat memberi manusia hidup yang kekal. Jadi, Yesus datang ke dunia, untuk menerangi semua orang, supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya? Dia datang ke dunia, agar semua orang mengenal Dia, lalu percaya kepadanya dan berada di bawah namanya. Supaya orang mengenal Dia, percaya kepadanya dan berada di bawah namanya, maka memperoleh hidup kekal. Itulah arti datang ke dunia. Apakah Dia datang diam-diam dan tidak membiarkan orang tahu? Tidak, Dia ingin orang tahu. Ingin orang mengenali bahwa Dia adalah terang sejati. yang memberi hidup, supaya semua Orang yang mau menerima Dia, orang yang mau berada di bawah namanya, semuanya memperoleh hidup kekal. Di sini dikatakan bahwa dunia dijadikan olehnya. Tetapi ketika dia datang ke dunia, Dunia justru tidak mengenal Dia. Dia datang ke tempat miliknya sendiri, tetapi orang-orangnya sendiri tidak menerima Dia. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia, ternyata banyak orang tidak menerima Dia. Artinya manusia itu diciptakan olehnya. Misalnya, Tuhan datang ke dunia. Di antaranya ada seorang imam besar bernama Kayafas, yaitu yang memusuhi Tuhan. Yaitu Kayafas ini juga diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus. dia dalam kandungan menonji Kayafas. Artinya keberadaan setiap orang. Segala sesuatu semuanya karena Tuhan Yesus. Tetapi tepat dia sini dikatakan, Dunia dijadikan melalui Dia. Ketika Dia ada di dunia, namun dunia tidak mengenal Dia. Dia datang ke miliknya sendiri. Orang-orangnya sendiri justru tidak menerima Dia. Sangat ajaib. Bayi yang lahir di palungan itu. Bayi itu yang menciptakan kita. Sungguh ajaib, sungguh ajaib. Benar-benar kecuali anugerah Bapa Surgawi. Kalau tidak, siapa yang akan percaya? Tetapi kita tahu bahwa yang menciptakan manusia seperti ini adalah Allah. Allah lalu menciptakan melalui anaknya sendiri. Sama seperti kita mengatakan karunia. Kebenaran Kapten Saudara Sibo adalah karunia. Tetapi karunia menyampaikan kebenaran melalui Saudara Sibo. Artinya dilakukan melalui seorang anak. Mengenai Tuhan Bapa, melalui Saudara Sibo. Menceritakan perkara-perkara besar dan ajaib yang terutama dicapai oleh Sang Bapa. Maka apakah itu bisa? Tuhan Bapa berbicara melalui mulut Sibo. Meskipun yang berbicara itu adalah mulut Sibo, tetapi pikiran dan isi perkataan di dalamnya semuanya adalah karunia. Maka dengan prinsip yang sama seperti karunia menciptakan manusia, semua manusia diciptakan oleh karunia. Tetapi apakah karunia bisa menciptakan melalui Tuhan Jituna? Misalnya Lazarus sudah mati 4 hari. Bukankah Bapa di surga yang membangkitkan Lazarus? Ya, Roh Kudus Allah yang membangkitkan Lazarus. Maka apakah itu dilakukan dengan membangkitkan Lazarus melalui Tuhan Yesus Kristus? Itu membangkitkan Lazarus melalui Juji. Tetapi kuasa yang membangkitkan Lazarus adalah Allah. Itu adalah kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus. Untuk membangkitkan Lazarus. Maka kuasa besar Roh Kudus melalui siapa membangkitkan Lazarus. Melalui Tuhan Yesus Kristus untuk membangkitkan Lazarus. Prinsipnya sama
Sekarang yang memberitakan kebenaran itu bukankah Sibo Dishu? Itu saudara Sibo. Maka siapa yang berbicara melalui saudara Sibo? Itu Tuhan Allah. Prinsipnya sama. Kita memiliki hidup di dalam kandungan. Itu berasal dari Allah. Maka Allah menciptakan hidup kita melalui Tuhan Yesus. Menciptakan segala sesuatu bagi kita. Maka tentu saja ketika tangan Jidu tidak menang atas manusia. Dengan satu pikiran berkata, yaitu ketika karunia berkata hendak menciptakan Sibo. Lalu berkata baik, Shibwa. Engkau harus menjadi anakku yang diciptakan dan anak Bapa Surgawiku. Begitulah suatu pikiran. Akhirnya kita pun ditaruh di dalam kandungan. Maka segala sesuatu diciptakan melalui Tuhan ini. Hidup juga dijadikan melalui Tuhan Yesus. Jadi hidup ini diciptakan olehnya. Kita seharusnya menjadi milik Tuhan yang menciptakan hidup. Dia adalah Tuhan atas hidup. Hidup diciptakan olehnya. Patutkah kita berada di bawah nama Tuhan Sang Pencipta Hidup? Menjadi anak-anak miliknya. Sejak semula kita semua milik Naya. Kita harus dengan rela hati mengakui bahwa kita menerima dalam nama Tuhan Yesus. Berada di bawah nama Tuhan yang menciptakan hidup. Dengan demikian kita memperoleh hidup yang kekal. Kiranya kemuliaan bagi Tuhan Sang Bapa.